siapa sih yang akan menjadi presiden RI saat ini? Apakah bisa presiden yang akan datang bisa meneruskan program Bapak Jokowi yang telah luar biasa meratanya? Nah, kalau semua sudah bisa mengakses internet, berarti semua orang mempunyai peluang untuk berusaha, sehingga bisa menikmati perdagangan lokal maupun internasional. Sebenarnya permasalahan utama Indonesia itu adalah pembangunan tidak merata, Mr. Puisi, ya, seperti itu ya. Jadi kalau dengan pembangunan merata ini bisa membuat masyarakat Indonesia yang mungkin ada di pelosok-pelosok juga mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang dan lebih baik lagi, Mr. Puisi. Ya. Karena ini PDIP itu adalah partai nasionalis. Ya. Tentunya harus merangkul yang agamis, sehingga citra daripada PDI Perjuangan menjadi nasionalis yang religius. Betul, betul. Halo, selamat sore teman-teman. Nah, kembali lagi bersama saya Rudy, dan pada hari ini kita tetap di channel kesayangan kita, yaitu channel Mr. Puisi Live yang langsung didampingi oleh MGP Media. Nah, pada sore ini kita akan membahas tentang politik lagi nih teman-teman, dan kembali lagi saya tidak sendirian, saya selalu ditemani oleh Mr. Puisi. Tepuk tangan untuk Mr. Puisi. Iya, Mr. Puisi, kembali lagi saya selalu nggak bosan-bosan menanyakan gimana kabarnya untuk hari ini, Mr. Puisi. Kalau ditanya kabarnya, selalu pasti jawabannya baik. Wah, karena harus selalu baik ya, Mr. Selalu Puisi. baik, sehat, semangat, tersenyum, dan ceria selalu, menebarkan gitu. sisi-sisi positif kepada orang lain, ya, Mr. Puisi ya. Mr. Puisi, pada hari ini kita akan membahas tentang peluangnya Habib Lutfi menjadi cawapresnya Bapak Ganjar. Nah, bagaimana nih tanggapan Mr. Puisi tentang hal tersebut? Sebagai pengamat seni budaya, politik, dan pariwisata, tidak ada salahnya juga ingin juga menganalisa di bidang politik di negeri ini. Tanpa mengetahui masalah-masalah politik, kita juga harus kembali menanyakan kepada diri kita sendiri, apakah seorang pengusaha harus juga melakukan kegiatan politik di negeri ini? Karena kenyataannya sekarang pengusaha-pengusaha itu semuanya menjadi DPR. Betul. Ada yang pengusaha menjadi duta besar, ada yang DPR menjadi menteri. Betul. Apa sih yang dicari? Nah. Karena politik itu sangat berhubungan erat dengan perekonomian. Ekonomi sangat mungkin maju apabila ditunjang oleh partai politik yang ada di legislatif. Artinya sekarang itu partai politiklah, terutama yang ada di parlemen itu, yang sangat menentukan perkembangan perekonomian di negeri kita ini. Nah, ini yang kita harus bahas. Kenapa kita sebagai pemerhati politik juga harus menganalisa masalah-masalah politik di negeri ini. Kenapa tidak menganalisa mengenai ekonomi aja, ataupun mengenai budaya, seni. Nah, tanpa membahas masalah-masalah politik yang lagi sedang memanas saat ini, kita akan kehilangan informasi. Betul. Itu kemana, siapa sih yang akan menjadi presiden RI saat ini. Apakah bisa presiden yang akan datang bisa meneruskan program Bapak Jokowi yang telah luar biasa meratanya. Karena apa? Tidak bisa kita meninjau ataupun menganalisa negara yang begitu luas, terdiri dari ribuan pulau. Tidak bisa kita menganalisa dari seberapa terang setiap provinsi yang ada di Indonesia. Nah, itu yang menjadi pertanyaan banyak orang. Yang bisa menilai bahwa berapa banyak orang yang bisa mengakses internet sampai ke pelosok-pelosok duduk ini. Nah, kalau semua sudah bisa mengakses internet,
berarti semua orang mempunyai peluang untuk berusaha, sehingga bisa menikmati perdagangan lokal maupun internasional melalui teknologi digital yang telah mulai merata yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi. Itu yang harus menjadi patokan kenapa Indonesia ini bisa akan maju, karena infrastruktur, jalan, internet, kemudian kereta api, penerbangan, dan lain-lain sudah hampir tidak hanya berfokus di Pulau Jawa saja. Sekarang sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Nah, inilah perlu kita amati sehingga kita mendapatkan seorang presiden yang bisa meneruskan program yang sudah telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Tuh. Waduh, luar biasa teman-teman, tepuk tangan lagi dong buat Mr. Puisi. Wah, memang benar sih Mr. Puisi, karena kalau kita lihat kan memang sebenarnya permasalahan utama Indonesia itu adalah pembangunan tidak merata, Mr. Puisi, ya, seperti itu ya. Jadi kalau dengan pembangunan merata ini bisa membuat masyarakat Indonesia yang mungkin ada di pelosok-pelosok juga mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang dan lebih baik lagi, Mr. Puisi, ya. Seperti itu. Makanya itu teman-teman, kenapa Mr. Puisi ini juga sekarang menjadi pemerhati politik, karena ingin memberikan informasi kepada teman-teman yang mungkin masih awam atau mungkin harus lebih tahu tentang politik saat ini, gimana sih kira-kira presiden siapa sih yang cocok akan kita dukung nanti agar nanti dapat meneruskan jejak-jejaknya Bapak Jokowi gitu ya Mr. Puisi. Jadi tidak sia-sia semuanya. Ya Mr. Puisi, kalau kita kembali lagi nih Mr. Puisi ke tema kita tentang Habib Lutfi nih Mr. Puisi. Nah, apakah memang sempat memang saya mendengar ya dari beberapa politikus kalau emang Habib Lutfi ini berpeluang untuk menjadi cawapresnya Bapak Ganjar sendiri, Mr. Puisi. Saat ini memang semua partai politik akan mendekatkan diri dengan ulama-ulama terkenal di Indonesia. Kita ketahui bahwa Indonesia adalah mayoritas beragama Islam. Kiranya yang akan memimpin negeri ini pasti dari kalangan juga yang dekat dengan ulama-ulama, yang dekat dengan partai politik, di mana saat ini sudah terlihat bahwa semua partai politik sudah mulai mendekat dengan ulama-ulama yang sangat terkenal, terutama di ulama-ulama yang ada di Pulau Jawa. Betul. Kenapa Pak Habib Lutfi ini menjadi perhatian banyak orang? Tiba-tiba setelah TGW ini bergabung dengan Partai Perindo, kemudian Partai Perindo berkoalisi dengan PDI Perjuangan, banyak orang menyangka bahwa Perindo menginginkan TGB itu masuk menjadi cawapresnya Pak Ganjar. Tiba-tiba Pak Ganjar juga mendekatkan diri dengan Pak Habib Lutfi, di mana Pak Habib ini kebetulan dipercaya oleh Presiden Jokowi sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Kiranya juga mendapat perhatian khusus dari PDI Perjuangan sehingga Pak Ganjar sowan ke Pak Habib Lutfi. Beliau ini adalah ulama yang sangat terkenal di Jawa Tengah dan sangat merupakan panutan masyarakat Jawa Tengah. Nah, tentunya Pak Ganjar tetap akan mendekatkan diri, walaupun Pak Ganjar itu sudah boleh dikatakan sangat mayoritas di pendukungnya dari Jawa Tengah. Di samping PDI Perjuangan itu sangat kuat di Jawa Tengah. Tentunya calon presiden Jawa Tengah walaupun sudah kuat, tentunya harus sowan kepada para alim ulama sehingga suaranya tidak akan tergerus oleh partai-partai yang lain. Nah, ini yang sangat penting juga untuk PDI Perjuangan sehingga kekuatan Jawa Tengah tetap utuh. Nah, kemudian bagaimana peluangnya Pak Habib Lutfi itu tergantung daripada kesepakatan daripada tokoh-tokoh politik di PDI. Tentunya yang menentukan adalah Ibu Megawati.
Itu yang saya bisa analisa bahwa Pak Habib Lutfi ini sangat penting untuk didekati oleh seluruh partai politik. Nah, kemungkinan juga partai-partai politik setelah ini pasti akan mendekatkan diri dengan Pak Habib Lutfi. Nah, mungkin nanti ke depannya ada persaingan juga ini, Pak. Iya, sampai merebut simpatisan yang sangat fanatik dengan Pak Habib Lutfi, sehingga dialah yang akan artinya mendapat suara apabila nantinya Pak Habib Lutfi berbisik-bisik kepada ulama-ulamanya. Tapi nggak mungkin lah Pak Habib Lutfi akan terang-terangan akan mendukung ABC semua calon presiden pasti akan diterima. Iya, pasti akan berusaha untuk netral ya Mr. Puisi ya. Tetapi di balik itu kan pasti harus ada bisikan-bisikan. Memilih satu orang. Nah, itu. Mr. Puisi, kalau untuk kemarin kan juga kita lihat ya, untuk dulu zamannya Bapak Jokowi sendiri kan pada detik-detik terakhir pun Bapak Jokowi pun tiba-tiba menunjuk Bapak Ma'ruf Amin kan untuk jadi wakil presidennya beliau. Apakah hal ini akan terulang lagi pada PDIP? Karena ini PDIP itu adalah partai nasionalis. Ya. Tentunya harus merangkul yang agamis. Sehingga citra daripada PDI Perjuangan menjadi nasionalis yang religius. Betul. Nah, ya itu yang dicari oleh PDI Perjuangan, sehingga tidak ada orang akan mengatakan bahwa PDI Perjuangan adalah nasionalis sejati. Tapi sekarang sudah dengan buktinya, dengan PDI Perjuangan mengusung Pak Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden Pak Jokowi, ya itu udah PDI Perjuangan sudah mencirikan dari kalangan agamis juga sudah masuk ke PDI, sehingga partai ini boleh dikatakan sudah menjadi partai nasionalis religius. Nah, jadi semakin kuat aja di PDIP Mr. Puisi seperti itu, karena ya bisa dibilang sekarang semua kalangan memang udah ada dalam PDIP sendiri ya Mr. Puisi ya. Nah, kalau mungkin kalau kita bisa menebak-nebak Mr. Puisi, berarti kalau secara tidak langsung berarti nanti kemungkinan besar cawapres yang diusung Bapak Ganjar ini mungkin dari NU sendiri mungkin ya Mr. Puisi ya, seperti itu. Ya, untuk mendapatkan kemenangan yang lebih selain suara nasionalis bergabung di sana, kemudian suara-suara yang berbau agama ini juga bisa menuju ke PDI Perjuangan apabila cawapresnya juga berasal dari alim ulama yang kuat di NU-nya misalnya. Itu makanya sekarang bukan PDI Perjuangan saja yang menginginkan cawapresnya dari ulama, terutama dari ulama NU ataupun dari keluarga NU. Nah, itu pasti akan menjadi perhatian penting bagi tim analisa setiap partai politik. Saat ini harus juga merangkul terutama ulama-ulama yang dari NU. Gitu. Betul, karena kalau saya sempat baca-baca, bisa katanya juga ada selentingan kabar nih kalau Bapak Anies Baswedan juga mungkin nanti cawapresnya bisa jadi dengan Ibu Yeni Wahid yang tentu juga ya dari NU sendiri Mr. Puisi. Jadi ini sepertinya persaingan para calon presiden kita ini arahnya ke NU semua sekarang mendekatkan dirinya Mr. Puisi ya. Ya harus dekat dengan NU karena apa? Mayoritas di negeri ini adalah ulama-ulama NU. Kemudian Pak Anies itu kan tidak kuat di Jawa Timur. Oh iya, betul. Mungkin Jawa Tengah udah dikuasai oleh Pak Ganjar. Betul. Dan Jawa Timur belum ada kekuatan dari Nasdem, Demokrat dan PKS. Oke. Nah, kalau Jawa Barat memang PKS sangat kuat sekali, apalagi di Depok ya. Iya. Kemudian di Jawa Barat juga dikuasai oleh PKS dan Gerindra juga kuat saat itu karena saat itu kan berkoalisi tuh waktu 2019 PKS Gerindra berkoalisi sehingga Pak Prabowo tuh sangat kuat juga di Jawa Barat dan Sumatera. Betul. Ini pusat-pusat lumbung-lumbung daripada partai PKS. Inilah pentingnya harus juga merangkul di mana Pak Anies ini yang kekuatannya Jawa Barat, Sumatera, dan kekuatannya mirip dengan kekuatan yang
Pak Prabowo di Jawa Barat dan Sumatera harus merangkul juga kekuatan politik yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Betul. Untuk bisa membelah kekuatan politik di Jawa Timur, kemungkinan juga Mbak Yeni Wahid itu akan diusung menjadi cawapres. Tuh. Nah, tapi kembali lagi Mr. Puis ya, sampai detik ini kita masih belum tahu nih kira-kira siapakah nama yang akan disebutkan untuk jadi cawapres calon presiden kita nanti. Nah, kalau untuk PDI sendiri kemarin kita udah sempat mendengar ada Bapak TGP ya, kemudian sekarang juga ada Habib Lutfi. Nah, kalau dari pandangan kacamata Mr. Puis sendiri nih, kira-kira mana nih Mr. Puis yang lebih tepat untuk menemani Bapak Ganjar? Kita lihat nanti bulan September menurut Pak Hasto, Sekjen PDIP akan mengumumkan cawapresnya bulan September. Waduh. Tetapi ini kan baru rumors, baru pernyataan dari Sekjen. Betul. Tetapi yang menentukan adalah Ibu Megawati. Betul. Biasanya Ibu Megawati ini last minute baru menentukan cawapresnya. Nah, kalau misalnya September tidak juga diumumkan, ini membuat grogi juga dari koalisi perubahan. Karena koalisi perubahan ini jelas-jelas melalui Pak Surya Paloh akan menunggu cawapresnya Ganjar dan Pak Prabowo. Belum lagi ada rumors bahwa Pak Ganjar dan Prabowo bersatu. Waduh, ya itu. Sehingga ada kekuatan besar akan menghadang Pak Anies. Waduh, jadi tetap kembali lagi teman-teman masih menjadi sebuah rahasia besar. Jadi memang itu kita tetap selalu menunggu nih. Malah bisa dibilang kita yang sebagai masyarakat jadi yang deg-degan ya Mr. Puis, kira-kira siapakah yang menjadi cawapres dari masing-masing calon presiden kita ini, karena ya itu akan benar-benar mempengaruhi nanti gitu seperti itu, karena kita bisa lihat nanti perpaduannya apakah memang bagus atau memang ternyata ada mempunyai sisi negatif seperti itu Mr. Puis ya. Dan tetap teman-teman kita tunggu bulan September apakah memang benar ada pengumuman itu atau kita disuruh menunggu lebih lama lagi. Ya Mr. Puis, terima kasih atas pembahasannya sore ini dan jangan bosan-bosan bersama saya. Nanti kita akan bahas-bahas lagi masalah politik atau mungkin juga untuk dunia-dunia lain, Mr. Puis, misalkan perekonomian atau mungkin pariwisata dan lain-lain Mr. Puis ya. Ya, terima kasih Mr. Puis atas waktunya pada hari ini. Tepuk tangan untuk Mr. Puis teman-teman. Dan tetap teman-teman jangan lupa untuk selalu dukung channel Mr. Puis dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Oke, bye-bye.